Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, dan saya harap kalian dalam kondisi yang sehat. Dan juga kali ini kita akan membahas materi penelitian sejarah. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tahapannya, mulai dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan juga historiografi, kita akan membahas untuk langkah awalnya sebelum masuk ke dalam penelitian sejarah. Nah, langkah awal yang pertama itu kita harus mengetahui 5W1H. 5W1H itu apa sih? Pasti penasaran dong ya. 5W1H itu adalah what, when, where, who, why, dan juga how. Nah, ini kalian pasti yang udah biasa bahasa Inggris paham ya maksudnya apa ya dari setiap arti kata-kata ini. Sebenarnya tuh kata-kata ini tuh memiliki arti dan juga uh, tujuan tuh yang amat sangat baik dalam langkah awal melakukan suatu penelitian sejarah. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah what. Apa yang terjadi? Jadi kita harus tahu nih apa yang terjadi di suatu peristiwa sejarah. Ataupun kita harus tahu apa yang nanti akan kita lakukan dalam suatu mengkaji peristiwa sejarah. Seperti itu. Jadi rumusannya tuh harus jelas ya untuk what itu sendiri. Dan juga ada when, kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Kalau udah berbicara waktu ya, when, berarti di sini juga ada konsep dari kronologis, diakronis. Nah, itu adalah konsep berpikir dalam suatu penelitian sejarah. Nah, itu amat sangat penting sekali nih. Bagaimana cara seorang sejarawan atau kita dalam melakukan suatu penelitian sejarah agar rentetan waktunya itu tidak salah, tetap sesuai dengan tahapan terjadinya suatu peristiwa sejarah. Nah, ini amat sangat penting sekali karena apabila ada terjadi kesalahan penempatan waktu, itu bisa dikategorikan bukan suatu sejarah yang kredibel seperti itu ya. Nah, ada where, di mana. Nah, kalau di mana berarti berkaitan tentang suatu ruang ya atau tempat seperti itu. Nah, ini juga udah ada unsur sejarahnya. Jelas, tadi kita udah berbicara waktu di when. Dan sekarang where, ada nih unsur sejarahnya juga nih, yaitu menandakan tempat di mana lokasi peristiwa sejarah itu terjadi, gitu kan. Nah, atau ya where itu berkaitan dengan di mana lokasi yang nanti akan dijadikan suatu penelitian sejarah, seperti itu. Misalkan kalian mau berbicara mengenai perkembangan kota Jakarta, berarti kalian udah tahu nih harus berawal dari asal mula kota Jakarta itu sendiri, misalnya dari adanya pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, berarti kalian harus tahu di mana tempatnya di Sunda Kelapa dulu. Itu untuk awal permulaan perkembangan kota Jakarta. Seperti itu ya. Jadi untuk where, paham ya, menandakan suatu tempat di mana lokasi peristiwa itu terjadi ya. Nah, seperti itu. Who, siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu dan apa hubungannya antar sesama pelaku. Jadi bukan hanya melihat dari satu orang saja, tapi adanya hubungan interaksi antara satu orang dengan orang yang lain, bahkan dengan satu orang dengan kelompok, dan kelompok sesama kelompok. Nah, kalau udah berbicara orang, ini kan juga suatu objek dan juga unsur sejarah yang ada. Nah, jadi memang nih untuk tahapannya ini tetap tidak jauh, tetap ada dalam ruang lingkup sejarah. Nah, kalian yang udah belajar ruang lingkup sejarah pasti paham ya, dan juga hakikat sejarah, karena ini amat sangat berkaitan sekali mengenai materi-materi yang sebelumnya kita pelajari. Seperti itu ya. Oke, sekarang ke why. Mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Apa latar belakang dan faktor? Nah, berarti kalau udah berbicara latar belakang ya, berarti kita berbicara sebab ya. Sebabnya terjadinya suatu peristiwa sejarah itu tuh apa? Itu pasti akan ada faktor yang harus kita buka atau kita cari tahu mengenai dari peristiwa sejarah yang nanti akan kita kaji. Seperti itu. Jadi amat sangat beraturan sekali untuk dan juga amat sangat membantu untuk dari tahapan-tahapan 5W1H ini ya. Nah, kalau udah bicara sebab itu kalian pasti udah pernah melihat yang namanya hubungan sebab akibat, yaitu hubungan kausalitas ya. Nah, itu amat sangat penting sekali. Jadi kita harus tahu bagaimana ya menarik ya benang merah dari setiap data yang kita dapatkan untuk menjadi suatu pemahaman dalam ilmu sejarah seperti itu. Nah, how? Bagaimana? Bagaimana proses terjadinya peristiwa itu dan apa dampaknya?
Nah, kalau udah berbicara bagaimana nih, berarti ada proses, ya. Kalau kita berbicara why, tadi mengapa, sebab, bagaimana. Nah, bagaimana itu berarti nanti akan adanya suatu akibat, ya. Akibat yang terjadi dari suatu peristiwa sejarah. Apakah ada suatu perubahan dan keberlanjutan, baik itu ke arah yang lebih baik, progres, atau ke arah yang kemunduran, regres, seperti itu. Nah, itu suatu konsekuensi dalam suatu peristiwa sejarah. Dan tahapan ini 5W1H ini amat sangat membantu sebelum kita melakukan suatu peristiwa sejarah, penelitian suatu peristiwa sejarah, seperti itu. Nah, dan ini ya amat sangat umum sekali biasa digunakan dalam suatu penelitian, seperti itu ya. Oke, kita juga akan membahas tahapan yang kedua, yaitu adalah pemilihan topik. Nah, pemilihan topik ini juga amat sangat berpengaruh, karena kita harus paham topik yang kita nanti akan kaji. Jangan sampai kita pada saat memilih topik, ternyata kita tidak menguasai topik tersebut. Itu amat sangat fatal sekali. Nah, dalam pemilihan topik, sejarawan itu harus memperhatikan beberapa faktor. Faktor yang pertama itu adalah faktor emosional, memiliki ketertarikan dengan topiknya. Nah, jadi dengan kata lain, kita harus memiliki keinginan dalam diri kita sendiri untuk mengkaji suatu peristiwa sejarah. Jangan sampai ketika kita mencari suatu topik tapi bertentangan dengan apa yang ingin kita tahu, gitu. Nah, itu amat sangat berbahaya sekali. Jadi membuat mood ya, mood mungkin saat ini bisa bilang membuat mood kita tuh menjadi tidak baik apabila konsep ataupun topik yang kita pilih itu tidak sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Nah, yang kedua ada intelektual, menguasai topik yang dipilih. Nah, itu dia. Jadi fungsi dari 5W1H itu adalah ini, agar kita memiliki dasar intelektual dalam mengkaji suatu peristiwa sejarah. Nah, itu amat sangat penting sekali. Jadi untuk konsep 5W1H itu adalah hal yang paling dasar yang harus kita lakukan sebelum melakukan suatu penelitian sejarah, ya, karena itu akan menjadi langkah awal, ya, dan juga menjadi proses untuk kita dapat mencari tahu apakah itu data ataukah apakah itu menafsirkannya. Nah, itu amat sangat penting sekali. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan memilih dalam suatu topik, yang pertama itu adalah unik. Topik yang dipilih mengundang rasa ingin tahu pembaca. Nah, unik ini ya, kita bisa melakukan suatu penelitian baru yang belum dikaji orang lain, ataupun meneliti suatu peristiwa sejarah yang pernah dikaji oleh sejarawan lain tapi dengan kacamata yang berbeda, seperti itu. Nah, itu amat sangat penting sekali ya. Nah, yang kedua itu bernilai. Topik yang dipilih berguna atau penting bagi perkembangan ilmu dan masyarakat. Nah, ini penting sekali karena kalau misalnya kita flashback ke materi sebelumnya ya, bahwa peristiwa sejarah itu kan penting ya. Jadi ada bisa dikatakan ada makna yang kita akan sampaikan kepada pembaca sejarah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah kesatuan. Unsur yang dijadikan bahan penelitian memiliki kesatuan ide. Nah, dari bahan-bahan ya, bahan-bahan yang nanti akan kita cari, yang akan kita kumpulkan itu berkaitan dengan apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca, gitu. Jadi sebelum kita melakukan suatu penelitian, pasti kita punya pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sebutkan di 5W1H itu, yang ingin kita sampaikan kepada pembaca sejarah. Nah, untuk data-datanya itu harus kita dapatkan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi ingin kita kuak, seperti itu ya. Nah, orisinal, topik yang dipilih merupakan upaya untuk melakukan pembuktian baru atas peristiwa yang sama. Nah, ini menjadi hal yang lazim sekali, karena memang di ilmu sosial itu bukan ilmu yang statis, tapi ilmu yang selalu dinamis ya, berkembang. Nah, topiknya itu orisinal. Jadi kita boleh mengambil topik yang baru yang tadi seperti awal, dan juga kita boleh melakukan penelitian baru dengan topik yang sama tapi dengan kacamata yang berbeda. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya praktis. Data yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan peneliti. Nah, jadi diharapkan sebelum kita melakukan suatu penelitian, ya, kita harus memiliki kapasitas dulu. Nah, kapasitas ini termasuk dalam kapasitas intelektual. Kita harus memiliki kemampuan di bidang tersebut.
ataukah kita harus memiliki pengetahuan awal atau dasar dalam menguak suatu peristiwa sejarah. Itu amat sangat penting sekali, karena apabila kita tidak memiliki dasar kapasitas yang baik, kita akan amat sangat kesulitan dalam menguak suatu peristiwa sejarah. Nah, ini adalah hal penting yang kita harus lakukan sebelum melakukan tahapan penelitian sejarah. Untuk nanti kedepannya kita akan bahas heuristik, verifikasi, interpretasi, dan juga historiografi. Dan ini harus dipahami ya sebelum kita masuk ke tahapan penelitian sejarah selanjutnya. Dan saya harap ini bisa menjadi referensi kalian dalam mempelajari ilmu sejarah. Dan tetap prokes di rumah. Dan terima kasih.